Baik, eh, perkenalkan nama saya Iway Rinaldi Bayu Permana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan, yaitu untuk membahas praktikum audit, yaitu tepatnya pada modul 4 Kastara Kas. Jadi sebelum sampai di sana, saya ingin memaparkan secara singkat mengenai perusahaan yang kita akan audit kas dan secara kasnya. Di sini saya menggunakan bantuan Atlas untuk mempermudah. Kita langsung ke konten. Terus sebelumnya ini juga sudah kita isi pada pertemuan awal. Nah, yang material awalnya juga kita udah tetapkan, yaitu pada 5%. Untuk kita sudah menetapkan material dasarnya 5%, dan untuk pertimbangan ini juga sudah udah menggunakan acuan yang ada di buku, yaitu ditetapkan 50%, dan ini juga 5%. Nah, kita ini juga sesuai dengan SA 320 tentang material tahap awalnya ya. Jadi kita naik ke konten aja dulu. Jadi untuk hal ini saya akan lanjut ke worksheetnya. Untuk worksheetnya yaitu kita akan mengaudit PT Sugus, dan kita ke nomor 3 ini, ke CAC atau PACE. Nah, kita untuk di sini sudah kami input, yaitu kita akan mengaudit ya ini, kas dan setara kas. Nah, kita kalau di atas kita bisa langsung ke sini, yaitu kita bisa ke untuk yang ke kas setara kas. Oke. Jadi nah ini untuk C ini, yaitu artinya kalau di buku C itu kas, dan untuk D yaitu baru indeks D ini kas setara kas. Oke. Jadi saya akan lanjutkan ya dengan yang Excel biasa. Sebentar. Oke, yang ini ya. Jadi tugas dari saya yaitu mempelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua adalah buatlah proses audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Mohon maaf. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketahanan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapi kertas kerja neraca, kertas kerja laba rugi yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Nah, ini juga yang ini kita pakai acuan ya, kita senterkan di sini. Nah, untuk prosedur auditnya ada uji keketatan, uji kewajaran. Nah, nanti kita akan mengisi ini. Ini juga ada dalam ada di buku praktikum 2-nya. Nah, kita ke C-nya dulu. Kita ke C1 dulu ya. Berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaan PT Sugus yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, dan pemegang kasnya dari saudari Sabrina. Nah, sisa uang kas menurut buku kasnya yaitu sebesar pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu sebesar 3 juta, dan mutasi dari tanggal Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 yaitu pada jumlah debitnya 24
juta, pada kredit 24 juta. Jadi tidak ada selisih. Dan sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 3 juta. Nah, dari pemasukan yang belum dibukukan yaitu sebesar 11.900, dan pengeluaran yang belum dibukukan yaitu sebesar 0. Jadi jumlah uang kas buku besarnya itu sebesar segini ya. Kita sudah simulasikan itu sebesar 14.900. Nah, apa sih uang-uang dalam kas ini? Yaitu kita ada di bukunya juga, itu antara lain ada uang kertas, ada 0 lembar bernilai 100.000, dan 125 lembar bernilai 50.000 sebesar 6.250.000, dan 170 lembar bernilai 20 yaitu sama dengan 3.400.000, dan 101 lembar 10.000 yaitu sama dengan 1.010.000, dan 65 lembar 5.000 rupiah yaitu sebesar 325 yaitu, dan ada 0 lembar untuk 2.000 sebesar 0 rupiah. Nah, jadi hasilnya itu kita sudah jumlahkan itu 10.985.000. Nah, dari yang B, dari uang logamnya itu ada 14 uang keping yang bernilai 1.000, dan sama dengan 14, jadi 1.000 kali 14, 14.000, dan 2 uang keping 500 itu sebesar 1.000. Jadi hasilnya 15.000, dan jumlah dari uang tunainya sebesar 11.000. Nah, yang kedua itu ada surat berharganya sebesar 0, dan lain-lain yaitu bond yang belum diperhitungkan yaitu sebesar 0. Jadi jumlah uang dalam kas yaitu 22.900. Jadi selisih uang kas lebih atau kurangnya sebesar adanya surplus yaitu 8 juta. Nah, kita masuk yang C2-nya. Nah, untuk berita acara pemeriksaan yaitu adanya uang masuk menurut buku kas yaitu sebesar 2 juta, dan sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019. Yang kedua ada mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019. Jumlah debitnya yaitu 0 dan jumlah kreditnya itu 0, yaitu pada hasilnya 0. Dan sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 2 juta. Dan pemasukan yang belum dibukukan yaitu 0, dan pengeluaran yang belum dibukukan yaitu rupiah juga ya. Jadi hasil kas menurut buku kecil yaitu sebesar 2 juta ya, sama dari ini. Dan uang dalam kasnya yaitu antara lain ada uang tunai, yaitu uang kertas yaitu 0 lembar sebesar 100, 12 lembar bernilai 50 yaitu 600, 18 lembar 20.000 sama dengan 360.000, dan 23 lembar 10.000 sama dengan 230.000, dan 65 lembar 500 sama dengan 325.000, dan 0 lembar 2.000 sama dengan 0. Yaitu kita sudah akumulasikan yaitu sebesar 1.515.000. Dan yang nomor B ini ada uang logamnya yaitu sebesar
mohon maaf, uang legamnya itu ada 13 uang keping yang bernilai 1000 yaitu 13.000, dan 4 uang keping bernilai 500 yaitu 2000. Nah, untuk totalnya itu 15.000. Dan jumlah dari uang tunainya yaitu adalah 1.530.000. Nah, untuk usaha berharganya yaitu 0. Dan lain-lain dari bond yang belum diperhitungkan yaitu sebesar 270.000. Dan jumlah uang dalam kasnya yaitu sebesar 1.800.000. Nah, dari yang C ini selisih selisih uang kas, kelebihan atau kekurangan, yaitu mengalami kekurangan, mengalami defisit sebesar 200. Nah, untuk ke supporting schedule-nya untuk Bank CAB yaitu adanya catatan pemeriksaan yang terjadi. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Bank CAB itu ditemukan bahwa terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 3 Desember 2018. Nah, yang seharusnya itu adalah 101 juta 100, tetapi dicatat sebesar 100 juta 110. Nah, jadi utang usahanya itu kita membuat koreksinya itu utang usaha sebesar 990 pada Bank CAB yaitu sebesar 990. Nah, untuk nomor 2 itu ada perusahaan yang belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari, yaitu ada kita membuat koreksi untuk itu yaitu Bank CAB di kreditnya yaitu sebesar 10.600 dan piutang usaha milik PT Lestari yaitu 10.600.000. Nah, kita lanjut ke nomor 3-nya. Itu salah satu BG yang diterima dari pelanggan ternyata masih kosong. Nah, kenapa ini? Dan kita akan membuat koreksi atas hal tersebut, yaitu bayarnya pada piutang usaha sebesar sebentar, saya buku dulu. Ya. Sebesar 2.200.000 dan Bank CAB-nya sebesar 2.200.000. Nah, kita lanjut ke nomor 4 lagi. Perusahaan belum mencatat biaya administrasinya, yaitu biaya payernya, itu koreksinya maksudnya, yaitu biaya administrasi bank, yaitu sebesar 25.000 pada Bank CAB 25.000. Nah, nomor 5 ini perusahaan yang belum mencatat penerimaan jasa giro, itu kita buat koreksinya yaitu Bank CAB bernilai 156.500 pada pendapatan lain-lain sebesar 156.500. Oke. Nah, ini untuk supporting schedule untuk Bank CAB. Itu saldo menurut rekeningnya, menurut rekening korannya yaitu sebesar 4.391.410 ditambah dari setoran dalam perjalanan sebesar 20 juta dan dikurangi BG yang masih beredar yaitu 11 juta dan saldo yang benarnya adalah 13.391.410. Nah,
dan saldo menurut pembukuannya yaitu adanya segini, yaitu 5.849.910. Nah, dan ditambah juga adanya penerimaan piutang sebesar 10.600.000 dan jasa giro sebesar 156.500. Jumlah penambahan yang terjadi adalah sebesar 10.756.500. Nah, dan ini juga ada dikurangi dari koreksi kurang catatnya itu sebesar 990.000 dan BG kosongnya sebesar 2.200.000 dan biaya administrasi bank sebesar 25.000 dari C2 gitu. Nah, tadi jumlah pengurangannya itu sebesar 3.215. Nah, saldo yang benarnya apa ya? Jadi saldo yang benarnya itu adalah sebesar 13.391.410. Nah, ini dari C1-nya, ini sudah balance kan? Ini. Oke. Nah, kita lanjut ke C4-nya yaitu supporting schedule bank LOPPO, yaitu catatan pemeriksaannya ada berdasarkan hasil pemeriksaan dari Bank Lipo ditemukan bahwa adanya koreksi yang kita buat, yaitu adanya Bank Lipo sebesar 3.750.000 pada piutang usaha sebesar 3.750.000 dan yang kedua perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan biaya cek giro. Nah, harusnya begini, harusnya biaya administrasi 23 juta dan Bank Lipo sebesar 23.000 ya. Maaf, saya ulang ya. Biaya administrasi bank sebesar 23.000 dan Bank Lopo sebesar 23.000. Nah, nomor 3 ini ada perusahaan yang belum mencatat penerimaan jasa giro, yaitu kita buat yaitu Bank Lopo sebesar 75.226.000 pada pendapatan lain-lain sebesar 75.226.000. Perusahaan, nah kita lanjut ke nomor 4-nya. Perusahaan juga belum mencatat BG yang ditolak, yaitu piutang usaha 3.350.000 pada Bank Lopo yaitu sebesar 3.350.000. Oke. Nah, kita ke C1-nya. Nah, jadi sub schedule Bank Lopo itu setelah ditambah yang tadi itu setelah menurut rekening korannya yaitu sebesar 5.092.640 ditambah dengan setoran dalam perjalanan yaitu sebesar 37.500 dan setoran dalam perjalanan yaitu sebesar 2 juta. Jadi jumlah penambahan dari itu yaitu 39.500 dan dikurangi juga dari BG yang masih beredar dari PT Elang yaitu 2 juta dan BG yang masih beredar di PT Cakrawala yaitu 5.500.000. Jadi jumlah pengurangannya yaitu 7.500.000. Nah, saldo yang benarnya itu 92.640. Jadi ini sudah, dan lanjut ke saldo menurun pembukuannya yaitu sebesar 36.900
36.640.414. Kita ada tambahan, yaitu penerimaan piutang sebesar 375.000. Nah, ini juga sama dengan yang sebelahnya ya. Dan ada jasa giro tambahan, yaitu sebesar 75.226. Jadi untuk totalnya menjadi 3.825.226, dan dikurangi biaya cek atau BG sebesar 18.000, biaya administrasi bank sebesar 5.000, dan BG kosong sebesar 3.350.000. Nah, untuk jumlah pengurangannya yaitu menjadi sebesar 3.373.000 ya. Nah, ini hasilnya sudah balance juga sama yang di sampingnya, yaitu 37 92.640. Oke. Nah, kita supaya nggak jauh, ini kan setara kasnya nih, saya akan jelaskan ke C dulu biar nggak loncat-loncat ya. Jadi untuk keterangannya, untuk kas besarnya C1, C2, C3. Untuk kas besarnya yaitu C1 dan kas kecilnya C2, dan untuk bahan CAB-nya untuk C3 yang ini, dan untuk bank loponya yaitu yang ini, yang C4. Untuk kasnya itu per kliennya 3 juta. Nah, kita ada nih perbaikan di debitnya, yaitu adanya 11.900.000, dan hasilnya itu 14.900.000, dan ini juga menggunakan kas tetap ya, sistem kas tetap. Oke, ini juga setelah kita akumulasikan menjadi 47.490.324. Nah, ini ini untuk totalnya menjadi 59.390.324. Nah, tadi catatan atas pemeriksanya jadi kita sudah jelaskan juga ya. Nah, ini terdiri dari PT Merdekanya ada 10.000, dari PT Wahananya ada 1.500.000, dan dari PT Zeina ada 400. Nah, ini untuk koreksi kita, yaitu kita buatkan jurnal ya, kita buatkan rekomendasi jurnal maksudnya, yaitu kas sebesar 10.000, piutang usaha di PT Merdeka sebesar 10.000, kas pada piutang usaha PT Wana sebesar 1.500.000, dan kas pada piutang usaha PT Zeina itu sebesar 400. Nah, yang kedua, terdapat perhitungan salah selisih fisik uang kas sebesar 8 juta yang merupakan uang milik PT Pelita sebesar 6 juta, dan penerimaan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Nah, bentar ya. Oke, perusahaan akan menggunakan sistem CAP juga. Jadi kita membuat jurnalnya itu bukan kita akuntan ya, berarti ya. Kita membuat apa ya tadi saya bilang ya, lupa ya, mohon maaf ya. Jadi kita membuat koreksi atas hal tersebut, yaitu pada piutang lain-lain sebesar 200 dan beban yang masih harus dibayar sebesar 200. Oke. Nah, ini kan sudah nih. Jadi kita ke D. Untuk setara kasnya itu ada deposit berjangka sebesar 1.450.000.000 ya, 1.450.000.000 ya. Dan investasi pada sahamnya sebesar
265 juta. Nah, jadi ini totalnya 1 miliar 1.715.000. Nah, untuk ini juga ada harusnya koreksinya itu di kredit ya. Ini juga 500 ini. Jadi menjadi total 1.714.000 akhirnya. 500 ya. Ini untuk catatan pemirsaannya kita bisa lihat di sini juga ya. Untuk yang belum mencatat penurunan nilai investasinya itu ini PT Gudang Garam, PT Garam, yaitu harga perolehannya yaitu 100 dan nilai akhir tahun yaitu 102. Nah, terdapat selisihnya yaitu kelebihan ya, ini 2 juta, dan PT Gudang Garam, PT Gudang yaitu 170 juta, dan nilai akhir tahunnya harusnya 167.500. Jadi sini ada kita sudah membuat selisih, yaitu ternyata kurangnya itu lagi 2.500.000, itu selisihnya 500 ya, ini dari atas ya. Jadi prepare-nya untuk kebenaran koreksinya itu yaitu rugi pada penurunan nilai investasi 500, investasi pada saham itu 500. Nah, untuk kita TOC-nya ini, jadi kita bisa checklist ini ya, itu tanggal, dan ini ada tanggal transaksinya. Ini harus sama dengan dokumen-dokumen yang ada di buku audit kita, yaitu pada tanggal 27, 20, 24 ini sampai ke bawah, dan harus ada nomor buktinya tentunya. Nah, untuk keterangannya itu PT Zebra ada jadi ada 25 PT sini. Nah, untuk kelengkapannya ini PT Zebra, PT Wana, PT Usaha Lancar. Ini sudah, yang belum memenuhi yaitu PT Lestari, PT Merdeka. Ya, untuk kebenaran penghitungan matematisnya itu sudah benar kalau di checklist. Nah, ini otorisasinya juga. Nah, untuk nomor akunnya, terus kebenaran postingnya juga. Nah, untuk TOC 4-nya juga ini yang start cast-nya yang tadi kita ada bahas. Untuk saldonya itu bukan saldo, kan jumlah totalnya itu 37 juta. Untuk kelengkapan dokumen pendukungnya dan kebenaran hitungan matematisnya dan otorisasi serta kebenaran nomor akun serta kebenaran posting ini dari TOC 2 dan TOC 4 nya ini kita dapatkan dari buku yang yang di nomor halaman untuk tas kerjanya itu di buku 2-nya. Oke, jadi saya akan cocokkan juga dari yang saya kerjakan di Excel, di Atlas. Jadi untuk kita juga sudah melihat dari
halaman C yang nanti kita bahas juga. Jadi kita bisa next, udah sama ya. Next. Sebenarnya kalau mudahnya pakai ini, pakai apa namanya, atlas ini, kita nggak repetitif sebetulnya teman-teman. Nah ini juga, tapi memang perlu pemahaman yang lebih holistik ya. Nah ini juga, ini tingkat bunganya. Ini lain ini ya, ini kita fokus ke D gitu. Nah ini juga, ini index D-nya. Ini sudah sama seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, ini otorisasi juga pendukungnya untuk TOC2 nya udah. Ini sudah lain ini, nanti kita bahas ya. Oke, kita akan kembalikan. Nah, jadi pada akhir jurnal koreksinya itu pada jadi untuk konten udah ya nanti. Oke. Ini baru 45% juga. Dan ini baik, demikianlah pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan saya juga masih banyak perlu belajar. Mungkin demikian. Terima kasih. Dan terima kasih kembali.